Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ibadah hari ini kita akan mulai yang akan dirangkaikan dengan putus sambut Ketua Majelis Jemaat GBW Bahtera Kasih, dan ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Juliana Parapat Lende. Oleh karena itu, sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan surat tugas Majelis Sinode. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, surat tugas nomor 1850/11/9 Romawi /18/MS 20/SP. Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan ini memberi tugas kepada Pendeta Dr. Anda Juliana Parapat Lende, Magister Ministri, selaku pejabat sinodal di Mupal GPIB Sulsel Barat. Sesuai surat Majelis Sinode GPIB Bahtera Kasih Makassar nomor 114/KA/8 Romawi 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dalam rangka 1. Menyaksikan serah terima fungsi dan jabatan Ketua Majelis Jemaat GBW Jemaat Bahtera Kasih Makassar dalam sidang Majelis Jemaat Khusus dari Pendeta Ferry Johannes Alexander Raintung MD kepada Pendeta Roberto Junfri Moses sebagai MPH pada hari Sabtu 8 September 2018 pukul 18 WITA. 2. Memimpin ibadah utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GBW Jemaat Bahtera Kasih Makassar pada hari Minggu 9 September 2018 pukul 9 WITA. Kepada yang diberi tugas agar 1. Mentaati tata gereja dan ketentuan-ketentuan GBW yang berlaku. 2. Melaksanakan panggilan ini dengan penuh tanggung jawab sesuai maksud dan tujuannya. Yang ketiga, menyampaikan laporan dalam sidang Majelis Sinode setelah pelaksanaannya. Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian semua pihak yang terkait. Jakarta, 5 September 2018, Majelis Sinode, Pendeta Dr. Andos Pekar Rumampi, MPH Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yosef, MPH Sekretaris Umum. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sekalian bangkit berdiri untuk menyambut prosesi firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah ini, yang akan diiringi duet oleh Saudara Doni dan Saudara Sakti. Melakukan sikapnya biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.
dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat kita puji Tuhan dengan kita bagi satu, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12 sebagai nats pembimbing menyatakan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga.
Anak-anak dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta bahagialah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesaksian pujian akan dipersembahkan oleh PLK Pelayanan Anak Jemaat Batu Akasi. Dipersilakan.
masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang di dalam kerinduan yang sama untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Perdengarkanlah kebenaran-Mu atas kami, berkuasalah atas kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertulislah di dalam roh batin kami, dan dalam sukacita kami nampakkan dalam sikap beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sekarang untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Pemberitaan firman terambil dari Kisah 6 ayat 8 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 12, demikian bunyinya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, mari kita lihat ayat yang ke-11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa hal ini bisa diistilahkan seperti ini? Kita semua sudah tahu, karena dampak dari fitnah itu sangat besar. Dan saudara-saudara yang terkasih, saya yakin saudara dan saya tidak suka difitnah, tetapi tanpa kita sadari kita melakukan hal itu. Saudara-saudara yang terkasih, fitnah istri Potifar menempatkan Yusuf menjadi narapidana akibat dari fitnah. Fitnah dari Siba menfitnah Mephiboset. Akhirnya Mephiboset tidak diperhatikan oleh Daud, padahal Daud sudah berjanji akan terus memperhatikan keturunan dari sahabatnya Yonatan. Fitnah juga dilakukan oleh Isabel, dan akibat dari fitnah itu Nabot mati. Akibat dari fitnah sangat besar, dan saudara dan saya tidak suka difitnah.
Tetapi kadang, saya ulangi lagi, tanpa kita sadari, kita mulai memfitnah satu dengan yang lain. Saya akan kemukakan bahwa fitnah itu bukan sekedar bahwa saudara menceritakan yang jelek dari orang lain, tetapi fitnah ada banyak muatannya. Saya akan kemukakan beberapa hal. Yang pertama, ketika seseorang meneruskan kabar angin yang tidak benar, itu disebut fitnah. Fitnah juga adalah ketika seseorang menceritakan kejadian, sesuatu kejadian tetapi menambah-nambahkan, membesar-besarkan atau mengecil-ngecilkan, itu juga disebut fitnah. Fitnah juga terjadi ketika saudara menceritakan seperempat kebenaran, setengah kebenaran, atau 3/4 kebenaran. Saudara tidak menceritakan secara utuh, saudara menfitnah. Misalnya, ketika saudara berjalan di mall, lalu saudara bertemu ada seorang bapak berjalan dengan seorang ibu, tetapi ada istrinya. Lalu saudara menyampaikan bahwa saya bertemu dengan bapak A, jalan dengan ibu itu. Itu setengah kebenaran. Seharusnya saya bertemu dengan bapak si A, dia berjalan dengan ibu itu, tetapi ada istrinya. Kita seringkali menceritakan hanya setengah kebenaran atau 3/4 kebenaran, dan itu fitnah. Dan saudara-saudara yang terkasih, fitnah juga terjadi ketika saudara berbicara tentang kebenaran hebat, tetapi dengan mimik yang tidak sesuai. Saudara mengatakan memang kok dia benar, tapi ya nggak tahu. Mimik saudara menunjukkan bahwa saudara fitnah. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita lihat dalam pembacaan Alkitab bahwa ada sekelompok orang yang menfitnah Stefanus. Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh para rasul pada saat itu. Karena pemberitaan firman membuat banyak orang bertobat, tetapi dalam pertobatan itu ada banyak janda, orang-orang miskin tidak diperhatikan, maka para rasul mengangkat 7 diaken. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus ternyata bukan saja seorang diaken pelayan meja, tetapi dia juga ada seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dia menguasai firman Tuhan, sehingga ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang percaya akan Yesus yang bangkit. Dan ketika ada banyak orang percaya, maka timbullah iri hati. Ada banyak juga orang di sekitar di situ ingin untuk berdiskusi, adu argumentasi dengan Stefanus. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertin. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi ketika mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara, maka mereka mulai menghasut pemuka agama Sanhedrin untuk mengatakan bahwa Stefanus merendahkan Allah dan juga Musa. Dan ini sangat fatal, karena bagi orang Yahudi Musa adalah segala-galanya. Dari Musa lah hadirlah Taurat. Dan ketika seseorang menghina Allah, maka dia patut untuk mati dirajam dengan batu. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, akibat dari penghinaan, dari fitnah ini, maka Stefanus mengklarifikasikan di hadapan mahkamah agama bahwa dia tidak berbicara seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa kamu pernah menolak Musa, karena pada saat itu Musa ingin menolong kamu. Pada saat kerja Rodi itu Musa ingin menolong kamu, tetapi kamu mengatakan bahwa siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin? Lalu Stefanus sudah berbicara tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang kamu salibkan. Dan saudara, tidak ada yang salah dari pemberitaan itu. Tetapi fitnah itu sudah tersebar, dan fitnah itu sudah dipahami dengan dianggap benar oleh pemuka agama, sehingga Stefanus akhirnya dirajam dengan batu sampai mati, yang merupakan martir pertama.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang ditujukan untuk kita saat ini. Tidak kebetulan ketika pemberitaan ini ditujukan pada saat serah terima jabatan pelayan firman dan sakramen. Lu apa hubungannya Bu Pendeta? Masa belum apa-apa sudah berbicara tentang fitnah? Tidak. Fitnah terjadi di mana saja. Di keluarga yang sangat harmonis juga kadang terjadi fitnah. Di dalam gereja juga kadang terjadi fitnah. Di mana-mana fitnah ini terjadi. Bahkan fitnah ini sudah dipakai dengan sangat-sangat dikemas, sangat bagus, disebut dengan hoax dan bisa menjatuhkan satu dengan yang lain. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa jangan memfitnah. Karena fitnah sangat kejam. Akibat dari fitnah itu sangat besar. Bayangkan saja bila seorang hamba Tuhan difitnah, seorang pelayan gereja difitnah. Pada saat itu dia tidak bisa lagi berdiri dengan sangat tegak di hadapan jemaat ketika mengalami fitnah itu. Bukan itu saja. Di dalam keluarga juga bila terjadi fitnah, cara pandang keluarga satu dengan yang lain juga berubah. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, jangan memfitnah. Saya mau ceritakan sebuah cerita yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Suatu saat ada seorang pastor pulang kemalaman dari tugasnya, dia kembali ke rumahnya. Pada saat masuk di desa itu, bensinnya habis. Mobilnya harus mogok tepat di depan rumah seorang janda. Saat itu tetangganya mengatakan begini, itu pastor tidur di rumah janda. Cerita itu tersebar di mana-mana. Dan akhirnya pastor ini harus mempertanggungjawabkan. Dan terbukti dia tidak bersalah. Saudara, si tetangga ini rasa bersalah, dia datang mengatakan, "Bapak, saya minta maaf, saya sudah salah. Bapak ampuni saya salah di dalam cerita saya." Dan saudara-saudara, pastor ini masuk ke kamar, lalu dia memberikan kepada tetangga yang sudah memfitnah ini sebuah bantal yang isinya bukan kapuk tetapi isinya bulu angsa, bantal yang sangat mahal. Dan si tetangga ini mengatakan, "Kenapa Bapak? Saya kan sudah memfitnah, kok saya diberikan hadiah?" "Oh tidak apa-apa. Tolong bawa bantal ini, lalu ini gunting, kamu gunting bantal ini di atas bukit itu, lalu kamu mulai ayun bantal ini supaya semua bulu angsa dari bantal itu keluar." "Hanya itu Bapak?" "Iya." "Lalu kamu kembali ke sini." Si tetangga ini mulai senang, dia mulai mengayun bantal itu dan bulu angsa itu tersebar kemana-mana. Lalu dia kembali ke pastor. "Bapak, ini saja hukuman saya." "Iya, sekarang tolong kau pungut kembali bulu-bulu angsa yang sudah tersebar kemana-mana itu." Dia katakan, "Bapak, bagaimana itu sudah tersebar kemana-mana? Saya kayaknya kesulitan untuk kembali memungut bulu angsa itu." Dan si pastor ini mengatakan, "Itulah fitnah. Saya hanya bisa mengklarifikasi kalau itu ada orang-orang terdekat saya. Tetapi ini sudah tersebar di mana-mana. Dan itu sangat sulit untuk dikumpulkan lagi. Untuk itu, jangan memfitnah. Mungkin ketika kita selesai difitnah, kita ingin klarifikasi, mungkin juga orang memandang sebelah mata dan fatal bagi orang yang difitnah. Dan kita yang sesama sepersekutuan, jangan saling memfitnah. Katakanlah benar secara utuh, sehingga kasih persaudaraan senantiasa ada di dalam. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajarkan kepada kita juga bagaimana kita berhadapan dengan fitnah. Saudara, Daud ketika berhadapan dengan fitnah dalam Mazmur 109, dia hanya datang kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, dan dia tidak melakukan dosa di dalamnya.
Ketika saudara dan saya berhadapan dengan fitnah, kita ingin marah, kita ingin langsung untuk menampar, kita ingin sekali ingin supaya nama baik kita langsung dipulihkan. Tetapi sangat sulit. Untuk itu, yang harus kita lakukan, datanglah kepada Tuhan, memohon kekuatan, memohon pengampunan bagi mereka yang menfitnah. Hanya itu. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara berhadapan dengan fitnah, maka yang harus saudara lakukan adalah datang kepada Tuhan. Yusuf tidak membalas istri Potifar, tetapi dengan perjalanan waktu, Yusuf disiapkan menjadi orang kedua di Mesir. Dan Mephiboset tidak pernah mengklarifikasi kepada Siba, tetapi akhirnya Daud mendapatkan Mephiboset, lalu menempatkan menjadi salah satu anak daripada Daud. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kuatkan hati ketika berhadapan dengan fitnah, karena itu ada di mana-mana. Tetapi kita tahu Tuhan adalah pembela kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya kita berbicara tentang kebenaran yang utuh, bukan setengah kebenaran, bukan seperempat kebenaran, bukan 3/4 kebenaran, tetapi kebenaran yang utuh. Karena ketika saudara hanya setengah kebenaran, karena saudara hanya tahu sedikit, biasanya orang yang tahu sedikit sok tahu, tetapi berbicaralah utuh kebenaran itu, sehingga kita tidak memfitnah. Lalu, ketika saudara berbicara tentang orang lain, pikirkanlah tentang kehebatannya juga, bukan hanya kekurangannya. Intonasi saudara, mimik saudara harus diperhatikan, karena kalau tidak, saudara sedang berfitnah. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu menyaring apa yang terjadi di sekitar kita. Sokrates mengajarkan begini: ketika seseorang bercerita kepadamu tentang orang lain, katakanlah yang pertama, apakah ini benar? Kalau dia ragu, jangan ceritakan. Lalu saringan yang kedua, katakan apakah ini baik? Kalau dia ragu mengatakan bahwa tidak terlalu baik, tidak usah diceritakan. Lalu saringan yang ketiga, apakah ini bermanfaat? Kalau dia mengatakan tidak bermanfaat, tidak usah didengar. Karena kalau saudara tidak menyaring terlebih dahulu, maka saudara setuju terhadap fitnah. Seperti para pemuka agama pada saat itu, mereka tidak meneliti terlebih dahulu, dan akhirnya Stefanus harus dirajam dengan batu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan keberanian mulai saat itu. Kita tidak menfitnah satu dengan yang lain, tetapi kita mau memberitakan yang benar tentang Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam nyanyian setelah khotbah, kita akan mendengar pujian dari paduan suara Pelkat PKLU. Yesus
bersama dengan orang Kristen segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Aku percaya pada Allah, Bapa dan Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Pelkat PT. Jiwaku terdesak cobaan, atau hatiku sungguh berbeban, lalu ku diam duduk dalam sunyi menunggumu melawat diriku. Kau angkat aku berdiri di atasku, harap kau pegang pundaku, ku rasa sejahtera. Kau angkat aku tegak. When I am down and hold my heart so heavy, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait there in the silence until you come and stay a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan sukarela untuk pelayanan dan kesaksian gereja. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan dengan sukacita. Kita menyanyi kitab Waktu 79, beri padanya. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu.
Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Silakan duduk. Paduan suara Pilkad PKB, persilakan. Minggu 9 September 2018 yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja akan mendatang. Bidang teologi
Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih mengucapkan terima kasih pada pelayan firman Pendeta Juliana Arapat Lende, pelayan liturgi, diaken dan penonton GPIB Jemaat Batra Kasih Sektor Pelayanan 8, paduan suara dan vokal grup, berkat PA, PT, PKP, PKB, PKLU, dan Eklesia Batra Kasih, pengiring Mayor Tri, pemandu lagu atau kantoria, paduan suara Fox Kantorum, operator LCD Saudara Gary Peter, operator sound system Saudara Calvin Limpo. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 246 orang, perempuan 405 orang, jumlah 651 orang. Ibadah gabungan PKP 12 sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 11 September 2018 waktu pukul 17.00 WITA. Pelayan firman Pendeta Roberto Wage, tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Organis Saudara Sepa Berai, perkantor Ibu Marla Makaleu. Mohon kehadiran pengurus dan anggota berkat PKP dalam ibadah tersebut. Berkat PKLU, ibadah rutin bulanan atau ibadah padang, berkat PKLU Mentari Kasih Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 20 September 2018 waktu pukul 7.30 pagi sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Langge Paimbonan, organis Bapak Eki Rumbut, prokantor Ibu Maria Sahar, tempat Tanjung Bayang, tepatnya Pondok Samudra 3. Untuk itu dimohon kehadiran anggota lansia Mentari Kasih pada ibadah tersebut. Bidang PPSDI, kegiatan Festival Anak Berkat Pelayanan Anak, disampaikan pada seluruh pelayan PA GPIB Batra Kasih bahwa akan dilaksanakan kegiatan Festival Anak pada hari tanggal Selasa 11 September 2018 waktu pukul 9 pagi sampai selesai, bertempat di GPIB Immanuel, Jalan Balai Kota nomor 1. Mohon kehadiran anak-anak pelayan berkat PA GPIB Batra Kasih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warga jemaat, terima kasih. Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Jemaat Batra Kasih Makassar. Berita acara serah terima jabatan dan utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Pada hari Sabtu, tanggal 8 September 2018, mulai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Tengah sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dalam sidang Majelis Jemaat Khusus di Gedung Pertemuan GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar telah dilaksanakan serah terima jabatan Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Dan pada hari ini, Minggu tanggal 9 September 2018, mulai pukul 9 WITA, dalam ibadah Minggu di Gedung Gereja GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar dilaksanakan utus sambut Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar. Serah terima jabatan dan utus sambut ini diadakan berdasarkan 1. Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 31/18/MS-20/KPTS yang menyatakan tentang alih tugas pendeta
Ferry Johannes Alexandra Raintung, Master of Divinity, ke GPIB Jemaat Gamaliel Madiun, Jawa Timur, sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat. Saat ini Pendeta Ferry Johannes Alexandra Raintung, Master of Divinity, ditetapkan telah berkedudukan pangkat Pembina Utama Muda dengan golongan 4C30. Kedua, Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 30/18/MS/angka-20/KPTS yang menyatakan tentang alih tugas Pendeta Roberto Jumfri Moses Wage, Master of Theology, ke GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat. Saat ini Pendeta Roberto Jumfri Moses Wage, Master of Theology, ditetapkan telah berkedudukan pangkat penata dengan golongan 3C15. Serah terima jabatan dan utus sambut pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar ini dipimpin oleh Pendeta Dr. Randa Juliana Parapat Lente, Master of Ministry, selaku pejabat sinodal di Hubel GPIB Sulsel Barat berdasarkan surat tugas Majelis Sinode GPIB nomor 18-MS-20/SD tertanggal 5 September 2018. Demikian berita acara serah terima jabatan dan utus sambut pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar ini dibuat dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dibuat di Makassar pada tanggal 9 September 2018, ditandatangani oleh Pendeta Ferry Johannes Alexandra Raintung, Master of Divinity, Pendeta Roberto Jumfri Moses Wage, Master of Theology, dan Pendeta Juliana Parapat Lende, Master of Ministry. Berikut ini kita akan menyaksikan penandatanganan berita acara. Untuk itu kami mengundang pejabat sinodal Pendeta Juliana Parapat Lende, Bapak Pendeta Ferry Raintung, Bapak Pendeta Roberto Wage.
Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian utus sambut KMJ yang baru di Bahtera Kasih, semalam telah diadakan sidang majelis jemaat khusus untuk acara serah terima, dan tadi barusan kita saksikan di hadapan sekalian jemaat penandatanganan berita acara dan penyerahan berita acara sekaligus surat keputusan dari KMJ lama Pendeta Ferry Jiaraintung kepada pejabat sinodal, selanjutnya dari pejabat majelis sinode kepada KMJ yang baru Pendeta Roberto Jembati. Sekarang mohon perhatian kita sekalian untuk mendengarkan sambutan. Yang pertama saya undang dengan hormat mewakili majelis jemaat Ketua 2 PHMJ Penatua Dr. Albert Manopo MH. Dengan hormat persilakan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Majelis Sinode GPP yang kami hormati, yang diwakili oleh Ibu Pendeta Yuliana Clara Pakdede, utusan Majelis Jemaat Jemaat GPP di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat, khususnya yang di Makassar yang hadir. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, acara utus sambut saat ini adalah yang ke-9 sejak pelembagaan DPB Bahtera Kasih pada 28 Maret 1983. Artinya, Pendeta Roberto Wage adalah KMJ ke-10 di Jemaat GPB Bahtera Kasih, baik sejak Pendeta Martinus Sejeleka, Pendeta Peter Kastanya almarhum, Pendeta Sanjar almarhum, Pendeta Ihalau almarhum, Pendeta Marlin Tamunan, Pendeta Marlin Yusuf, Pendeta Ekser Leno, Pendeta Eka Puimera, dan Raya Pendeta Ferry Raitu. Kenapa saya harus menyebut nama-nama para pendeta sebelumnya, yakni sebelum Pendeta Robert Wage? Alasannya adalah karena para pendeta-pendeta sebelumnya sudah memberi warna suasana pada GPB Bahtera Kasih melalui adaptasi, partisipasi, komunikasi, interaksi mereka dengan jemaat Bahtera Kasih, khususnya dengan majelis jemaat, dan lebih khusus lagi dengan PHMJ, Pelkat, komisi-komisi karyawan kantor majelis jemaat, dan sekalian paduan suara di jemaat Bahtera Kasih. Sehingga kehadiran mereka di GPB Jemaat Bahtera Kasih telah meninggalkan kesan dan penilaian yang berbeda oleh Jemaat Bahtera Kasih kepada para pendeta sebelumnya. Yang pasti Jemaat GPB Bahtera Kasih sangat peduli terhadap setiap pendeta hamba Tuhan yang melayani di Jemaat GPB Bahtera Kasih. Dan kami memiliki cerita sendiri tentang pendeta-pendeta sebelumnya yang pasti ada kesan dan kenangan yang indah yang tak terlupakan. Ibu Bapak, kita hanya menyaksikan gedung gereja yang sekarang ini. Bagi yang belum pernah menyaksikan mungkin tidak tahu, pembangunan rumah ibadah yang kita gunakan sekarang ini itu adalah hasil pergumulan jemaat. Yang sebelumnya, kalau kita ingat-ingat lagi, kita pernah beribadah di gedung ibadah yang berdinding tripleks, lantai biasa beratap seng. Kalau hujan maka air masuk dalam ruangan ibadah setinggi 30 cm. Dan kalau kita beribadah kita angkat kaki. Mungkin tidak semua merasakan itu. Ya. Tapi itulah yang saya harus angkat supaya kita mengenang bahwa Bahtera Kasih ini bukan seperti sekarang ini. Kita pernah bergumul. Nah Ibu Bapak sekalian, itu terjadi pada masa pendeta Tetelekta dan pendeta Kastanya. Demikian juga pembangunan gedung serbaguna ini pada masa pendeta Marlin Yusuf dan pendeta Ekser Leno adalah bukti persatuan dan kesatuan yang kokoh dari warga jemaat GPB beserta para pendeta-pendeta tersebut di atas. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai anggota Presbiter Jemaat Bahtera Kasih yang hadir sejak pelembagaan jemaat ini, saya mau tegaskan bahwa jemaat GPB Bahtera Kasih ini adalah jemaat yang terus bergumul untuk mewujudkan jemaat misioner. Oleh karena itu kehadiran para pendeta jemaat ini
termasuk Pendeta Roberto Bagay, kiranya tetap menjaga hubungan yang harmonis dengan jemaat, Majelis Jemaat PHNJ, PLK, komisi-komisi, karyawan kantor Majelis Jemaat, dan seluruh kader suara dan semua unsur pelayanan dalam jemaat. Dan kuncinya adalah keterbukaan hati dan kerendahan hati, dan selalu bersukacita dalam kebersamaan untuk melayani dan bersaksi oleh persekutuan jemaat GBI Batra Kasih. Ibu bapak dan saudara sekalian, misa sambut ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam tata gereja GBI. Kami perhatikan pasal ini, pasal 34 ayat 4 huruf C dan D, Peraturan nomor 10 tentang kepegawaian GBI, buku ketiga, yang tertulis sebagai berikut. Pelaksanaan mutasi alih tugas dilakukan selama-lamanya 3 bulan setelah diterbitkannya surat keputusan Majelis Sinode. Dan pada huruf D dikatakan, apabila dalam 3 bulan setelah surat keputusan diterbitkan pendeta yang bersangkutan tidak melaksanakan mutasi atau alih tugas, maka yang bersangkutan dinyatakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan GBB atas kehendak sendiri. Jadi mutasi yang dilakukan dasarnya adalah tata gereja, bukan kehendak PHM. Saya harus tegaskan ini, bukan kehendak PHM. Kenapa saya harus tegaskan? Karena ada isu, ini juga hubungan yang khotbah. Ada isu yang mau dikategorikan fitnah, ya terserah. Yang mau katakan katanya ini adalah upaya PHM. Saya mendengar langsung dari orang yang menyampaikan itu. Saya bilang tidak, kita bergumul dengan peraturan GBI. Ya. Karena kalau tidak ada yang korban. Kalau Majelis Sinode tegas dengan aturan ini, kalau tidak tegas ya alam-alam, kita nggak mau pusing, kan begitu. Nah ibu bapak, kita mengharapkan isu-isu yang dilemparkan seperti ini, apakah itu namanya hoax ataukah itu namanya fitnah, supaya jangan terulang lagi di jemaat GBI Batra Kasih. Saya ingatkan itu, jangan diulangi lagi. Akhirnya ibu bapak sekalian, atas nama jemaat GBI Batra Kasih dan segenap unsur pelayanan di dalamnya, mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Ferry Raintung dan keluarga di jemaat GBI Batra Kasih. Cukup lama, 2 tahun lebih, kita bersama-sama. Kiranya hal yang buruk dan tidak menyenangkan bagi Bapak Pendeta Ferry dan keluarga supaya ditinggalkan saja di jemaat Batra Kasih. Tetapi yang baik dan menyenangkan supaya dibawa untuk menjadi kenang-kenangan di mana Bapak Pendeta Ferry dan keluarga berada. Serta kami ucapkan selamat jalan dan selamat melayani jemaat yang baru. Demikian juga kepada Pendeta Roberto Wage dan keluarga. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat melayani jemaat GBI Batra Kasih. Mari bersama-sama terus mewujudkan kehendak Tuhan Yesus kepada gereja di dalam jemaat GBI Batra Kasih. Pengalaman Bapak Pendeta Roberto dalam pelayanan di jemaat sebelumnya, bahkan di lembaga pendidikan, kiranya menjadi pendorong dalam membangun jemaat GBI Batra Kasih sesuai kehendak Tuhan Yesus Kristus kepada gereja. Yang kurang silakan diperbaiki, yang baik silakan ditingkatkan, dan kita bersama-sama melakukannya sambil mengingat firman Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang mengutusnya. Terpujilah nama Tuhan. Dan ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Sebagai pejabat Majelis Sinode dan juga Ketua MP Mukal IPB Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan tentunya juga bersama dengan teman-teman dari BP Mukal yang diundang dan hadir pada saat ini. Yang terhormat Bapak Pendeta Roberto Wage sebagai Ketua Majelis Jemaat yang baru bersama keluarga, istri, dan anak-anak. Yang terhormat juga Pendeta Gina Lambe Pembonan. Mana itu pendeta? Selalu bersembunyi dia. Ibu undangan
secara khusus Majelis Jemaat GPIB yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, dan juga saya lihat dari Kendari juga hadir pada saat ini. Ada Majelis Jemaat, ada Bapak Jan Lawalata dan Ibu sebagai anggota Majelis Jemaat. Syukur kepada Tuhan Allah Kepala Gereja yang telah mengantar perjalanan waktu saya bersama dalam kiprah karya layan di tempat ini bersama dengan jemaat Tuhan dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Karena itu saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan presbiter, diaken, penatua, tapi juga fungsionaris PMJ yang bekerja bersama-sama dengan saya, bekerja bersama-sama, tidak bekerja sama, bekerja bersama-sama saya. Kemudian unit-unit misioner, di sini anak-anak dan kakak layan PA. Halo, mereka sedih ya. Terus anak-anak dan kakak layan PT. Halo. Mereka akan tampil konser nanti ya. Kemudian pengurus dan anggota gerakan pemuda. Kita yel ya. Siapa kita? Apa kabar gerakan pemuda? Yel-yel yang luar biasa dari gerakan pemuda yang tentunya memberi semangat ya kepada kami sekeluarga ya. Kepada pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Perempuan ya. Halo si Ungu. Begitu juga ketua saya dan seluruh teman-teman anggota, pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapak. Kita yang dulu ya. Berdiri dulu. Kita dengar liar-liarnya. PKB. Pelayanan. Ya, terima kasih. Dan juga kepada om tante, oma opa yang tergabung di dalam Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Lihat-lihatnya dulu. Oma opa lihat-lihatnya apa nih? PKU terima kasih. Bantu terus. Ya. Terima kasih. Nanti saya mau minta salah seorang anggota PKLU. Saya bilangin, mohon maaf ya, saya bilangin oma buta, tapi matanya buta, hatinya tidak buta. Ya. Oma, sebelum saya lanjutkan, oma menyanyi dulu di sini. Oma ini luar biasa ya. Adalah lagu favorit Bapak Pendeta Pera. Bapak Pendeta Pera itu kita sekarang zaman canggih, zaman WA singkat-singkat. Dari Pera itu Peri Raintu.
yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku telah tiada lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya juga berterima kasih kepada rekan mitra BPPJ pada pemeriksa perbedaan jemaat Pak Yopi tadi ada ya. Mana Pak Yopi? Oh, ya. Pak Yopi, Pak Heri, ada juga ya. Oh ada Pak Heri. Ibu Boni, Ibu Rektor, lagi kopertis ya. Begitu juga untuk komisi-komisi dan juga panitia-panitia tim kerja yang tergabung di dalam kebersamaan unit misioner dari GPIB khususnya di Jemaat Batra Kasih, bersama juga pegawai kantor ya, dari administrasi sampai kepada security bahkan sampai kepada cleaning service OB. Saya juga berterima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB di wilayah Sulawesi Selatan Barat Tenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bermitra dalam pelayanan, khususnya dalam pertukaran pelayan firman. Pada Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan yang juga boleh hadir beserta dengan para undangan yang juga saya terbitkan secara khusus, undang juga secara khusus dari jemaat-jemaat dan juga dari pemerintahan. Tak lupa kepada rekan sekerja saya, para pendeta status domisili. Mana pendeta status domisili? Berdiri dulu. Ibu Pendeta Sri, Ibu Pendeta Santi, mana yang oleh tugas ya, tugas di Jemaat. Terima kasih pada rekan-rekan pendeta juga yang boleh hadir pada kesempatan pada saat ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani di jemaat ini selama 2 tahun 7 bulan. Sama dengan pelayanan yang diemban oleh pendeta sebelumnya, Pendeta Eka Tuimera. Tapi saya pastikan saya berbeda dengan dia. Jadi sepak terjang pelayanan saya dan keluarga tentunya
ada dalam pantauan daripada Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu penilaian sebenarnya lebih pihak daripada Bapak Ibu. Memang tidak banyak yang saya bisa berikan di dalam pelayanan jemaat ini, tapi saya dengan tulus telah melakukan pelayanan ini, dan kiranya itu berkenan kepada Bapak Ibu, dan saya mohon maaf jika kurang berkenan. Itu juga saya mau menyampaikan bahwa keluarga saya, istri, anak-anak, Dede, Debbie dan juga Gabriel, mungkin kami tidak bersama nanti di Madiun, jadi mereka mungkin ada di Malang atau di Surabaya. Saya sendiri di Madiun nanti, karena sampai sekarang saya belum ada status untuk menerima gaji dan biaya alih tugas dari Majelis Sinode. Mereka belum bersedia untuk mengeluarkannya, tapi saya yakin kalau saya diutus di jemaat sekalipun kecil oleh Tuhan, Tuhan pasti menunjuk jalan yang terbaik. Karena itu kesaksian daripada kami keluarga berikan kesempatan untuk anak kasih kami untuk
saya mau ngomong dulu. Soalnya saya nggak pernah diberi kesempatan untuk bicara oleh suami. Sekali ini saya minta kepada yang terkasih, pada seluruh jemaat, saya sangat berterima kasih atas kerjasama karena telah bekerjasama dengan suami saya. Jadi saya mau minta maaf juga kepada semua jemaat yang mungkin tidak semua yang bisa dikunjungi oleh Bapak Pendeta, mungkin terbatas. Maafkan juga kalau kamu nggak bisa menjadi panutan. Semua sudah tahu apa yang telah terjadi dengan hadirnya Gabriel, dan kami membawa cerita ini semua. Kami membawa cerita ini semua ke Jawa Timur. Kami tidak bisa mempersalahkan siapapun. Tapi kadang saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan ini semua? Kenapa mereka tidak datang untuk menyapa kami? Jadi berarti memang Tuhan mengizinkannya. Sekali lagi, minta maaf atas semua kesalahan ini. Minta maaf juga mungkin saya, Bapak Pendeta dan anak-anak mungkin ada salah kata atau dengan bahasa tubuh yang tidak baik. Kami minta maaf, jangan disimpan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, secara psikologi saya juga bertanggung jawab untuk seorang keluarga dalam jemaat ini, ya. Anak dari almarhum Ibu Penatua Meki Lundran, Bapak Ardi Lundran. Mana Pak Ardi ada di sini? Oh, Bari, saya titip beliau kesejahteraan mereka sebagai bagian daripada pemerintahan. Berarti juga kesejahteraan bagi Bapak Ibu dan jemaat ini. Ya. Adik, semangat. Nama saya Ferry Johannes Alexandra Reintung. Dan nama pendeta KMJ yang baru, Pendeta Roberto Moses Wage. Sekarang Yohanes akan pergi. Dan Moses sudah datang. Dia lebih energik, lebih tampan, dan pasti lebih fresh untuk kehidupan pelayanan jemaat ini. Sampai ketemu lagi. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Shalom. Bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang telah menjadikan hari ini bagi kita semua dalam rangkaian amanat kata gereja, baik dari tadi malam serah terima sampai penutusan dan penyambutan pelayan firman dan sakramen dalam jajaran pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Yang terhormat Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dalam hal ini pejabat sinodal Pendeta Nyonya Juliana Parata Blende, yang terhormat dan terkasih senior saya Bapak Pendeta Ferry J. Reintung dan Ibu serta anak-anak
yang terhormat juga Pendeta Dina Lambe, Pendeta, dan seluruh rekan-rekan pendeta yang boleh hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Badan Pengurus Mukul Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Yang terhormat Pelaksana Harian Majelis Jumat GPIB Batra Kasih Makassar dan seluruh jajaran Majelis Jumat GPIB Batra Kasih Makassar. Yang terhormat Badan Pengurus Yayasan YPTH STT Intim Makassar, dalam hal ini dihadiri diwakili oleh Bapak Ketua 2 Bapak Yopi Tolsea. Bersama juga ada Ibu Evi Raung yang juga adalah Pelaksana Harian Majelis Jumat di GPIB Batra Kasih Makassar di sini. Pimpinan STT Intim Makassar dan Badan Eksekutif Mahasiswa STT Intim Makassar. Dan yang terakhir yang saya kasihi, seluruh warga Jemaat Batra Kasih Makassar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pelayanan, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang tentunya ketika gereja itu sebagai institusi masih ada dan eksis, dan oleh sebab itu ada banyak hal yang akan kita kerjakan bersama. Sebagai Ketua Majelis Jumat yang baru yang ditempatkan dan ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk melayani di tempat ini, maka saya mengajak kita semua, baik unsur Majelis Jumat Presbiter, Pendeta, Penatua Diaken, unsur pengurus dan pelayan kategorial, juga komisi, panitia-panitia, bahkan bersama dengan seluruh warga Jumat. Saya mengajak kita semua untuk meneruskan karya pelayanan Bapak Pendeta Ferry Jayara itu, dan mari kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode GPIB yang telah mempercayakan tugas pelayanan ini kepada saya. Juga mengucapkan terima kasih kepada Pelaksana Harian Majelis Jumat beserta seluruh Majelis Jumat yang telah menyiapkan dan mengerjakan serta melakukan sehingga kegiatan ini boleh berlangsung pada saat ini. Demikian juga mereka yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan pada hari Minggu ini, organis, pemandu lagu, pemain musik, juga paduan suara yang mengisi kegiatan itu sambut ini. Dan inilah saya bersama dengan keluarga saya. Nama saya Pendeta Roberto Jufri Moses Wagei. Tuhan mempercayakan satu gelar dalam akademis magister teologi kepada saya, dan Tuhan juga memberkati saya bersama dengan keluarga yang pada saat ini boleh Bapak Ibu saksikan bersama-sama istri saya dan anak-anak. Istri saya Melvani Eunike Patinama. Anak-anak saya yang pertama Rafaelia Clarence dan Karwadi. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, karena mereka ini sama-sama tinggi semua. Ini yang pertama yang kacamata. Yang kedua ini kembar. Cowok dan cewek ini kembar. Yang cowok namanya Safira Aaron Smith Wahid. Yang cewek namanya Safira Naftali Juana Wahid. Mereka ini lahir semua di pedalaman Kalimantan Barat. Dalam tugas pengutusan saya sebagai pendeta tahun 2004 di sana. Berbicara tentang pelayanan, sudah pasti Bapak Pendeta Ferry adalah senior dan lebih banyak pengalamannya daripada apa yang saya jalani. Saya masih berjalan jauh di belakang. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai junior, saya selalu melihat senior itu bisa menjadi panutan, teladan, contoh dalam pelayanan. Karena apapun yang melekat dalam diri senior itu, Tuhan yang terlebih dahulu menghadirkan dia di tempat ini. Dan oleh sebab itu Tuhan mengutusnya untuk menjadi berkat di tengah-tengah jemaat ini. Saya melihat sesuatu yang sangat emosional. Betapa jemaat ini dekat, sangat dekat dengan Bapak Pendeta. Oleh sebab itu, sebagai satu keluarga besar, keluarga Allah,
maka kita harus yakinkan bahwa pendeta Firly itu bahwa dia pergi, tetapi dia tetap menjadi keluarga besar Batra Kasih Makassar. Terakhir saya ingin katakan kembali lagi sekali lagi, mari kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Yang kami hormati dan kasihi juga semua majelis GPB Batra Kasih, PHMJ, ke-6 unsur Pemkab, komisi, panitia-panitia, juga semua jemaat GP Batra Kasih dan juga undangan, pimpinan STT juga kami hormati. Pertama-tama saya sebagai pejabat sinodal mau mengatakan bahwa Majelis Sinode tidak bisa hadir dan mewakili saya karena ada rentetan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ada evaluasi vikaris yang akan ditemukan, ada juga pernikahan di Batam, dan juga ada mereka baru pulang semua dari studi banding di Ambon. Itu yang saya sampaikan sehingga saya berdiri di sini mewakili BP Mupel Sulsel Bara dan juga pejabat Majelis Sinode. Pertama-tama saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa mutasi pendeta itu bukan sesuatu yang mudah. Dan di dalam mutasi itu ada hal-hal yang bukan saja kesiapan seorang hamba Tuhan, tetapi juga termasuk keluarganya, sekolah anak-anak, dan juga penyesuaian-penyesuaian yang harus mereka lakukan. Untuk itu, mutasi saya katakan bukan hal yang mudah. Tetapi kami, para pendeta, sudah berjanji bahwa dimanapun ditempatkan, suka tidak suka, kami harus ke sana karena kami sudah berjanji. Dan yang kami lakukan itu seperti perjalanan Abraham, tidak diberi peta sama sekali. Sekarang komunikasi teknologi makin canggih, kami bisa mengetahui oh jemaat ini begini begitu, tetapi untuk perjalanan selanjutnya adalah ketika kami bergantung kepada Tuhan. Di situ akan terlihat nanti kualitas pelayanan kami. Untuk itu jemaat harus tahu bahwa hal ini tidak mudah. Tetapi kami siap, seorang pendeta GPB harus siap mutasi.
semua Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dimohon memberikan salam kiri kanan, salam presbiterial. Tuhan senantiasa bercurah dalam kehidupan kami, khususnya pada saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu, di mana ibadah putus sambut telah selesai dengan baik, berjalan dengan lancar, berkat pertolongan Tuhan yang menyertai kami. Dan pada saat ini ya Bapa, tersedia berkat Tuhan yang berupa makanan dan minuman. Sebelum kami satukan dengan tubuh jiwa jasmani kami, mari Tuhan memberkatinya, agar melalui makanan ini kami memperoleh kekuatan baru dalam kehidupan kami. Demikian pun juga ya Tuhan, kami mengingat saudara-saudara kami yang hidup dalam kemiskinan ya Bapa, yang menghadapi meja kosong pada saat ini. Mari Tuhan juga memberkati mereka Tuhan, dan biarlah kami juga selaku anak-anak Tuhan selalu mempedulikan saudara-saudara kami yang ada dalam kekurangan. Biarlah dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa syukur kami yang kami angkat di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut berkat-Mu pada siang hari ini. Amin.